Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Bismillah, di sini saya dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan materi terkait tentang Pramuka Pandega. Di mana kelompok 6 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Nurwanda. Yang kedua ada Rival Munawar. Yang ketiga ada Fikri Muhammad Latif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke dalam inti pembahasan terkait materi tentang Pramuka Pandega. Pramuka Pandega adalah golongan sekaligus sebutan bagi anggota gerakan pramuka setelah golongan pramuka penegak dan berusia antara 21 sampai 25 tahun. Pandega merupakan golongan peserta didik terakhir dalam gerakan pramuka setelah pramuka siaga yang dari usia 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang dari usia 15 atau 16 sampai 20 tahun, dan juga dari pandega sendiri biasanya disebut sebagai senior rover. Istilah pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan di negeri Indonesia. Pramuka Pandega dihimpun dalam satuan yang dinamakan Racana. Racana mempunyai arti dasar penyangga, tiang bangunan, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut umpak. Dalam Racana itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut reka. Reka tersendiri mempunyai arti menyusun, mengatur, mengarang dengan sebaik-baiknya. Pramuka Pandega bersama pramuka penegak dapat mengikuti atau bergabung dengan satuan karya pramuka Saka. Semisal Saka Wirakartika, Saka Dirgantara, Saka Kencana, Saka Bahari, Saka Bayangkara, dan lain-lain. Pramuka Pandega bersama pramuka penegak dapat juga menjadi anggota dewan kerja baik di tingkat cabang atau DKC, di tingkat daerah Dewan Kerja Daerah DKD, maupun tingkat nasional Dewan Kerja Nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar tentang Pramuka Pandega. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Rival Munawar yang akan memaparkan materi tentang kode kehormatan dan pengorganisasian Pramuka Pandega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Munawar. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait kode kehormatan pramuka penegak dan pengorganisasian. Yang pertama, materi yang terkait dengan pramuka penegak. Kode kehormatan pramuka penegak. Kode kehormatan penegak sama dengan kode kehormatan pramuka penegak dan anggota pramuka dewasa lainnya. Kode kehormatannya terdiri atas Satya Pramuka atau janji yang disebut Trisatya dan Dharma Pramuka atau ketentuan moral yang disebut Dasa Dharma. Pengorganisasian Pramuka Pendegak. Pramuka Pendegak dihimpun dalam satuan yang dinamakan Racana. Satu Racana Pendegak idealnya berkisaran 10 sampai 30 anggota Pramuka Pendegak. Racana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut reka. Racana Pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai dengan aspirasi anggota dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan Racana. Biasanya menggunakan nama pahlawan, namun dapat juga menggunakan nama tokoh, nama jenis senjata, atau nama kerajaan dalam pewayangan atau nama cerita mitos. Sedangkan reka bisa dinamakan bebas sesuai dengan keinginan anggota atau sesuai dengan minat bersama anggota. Semisal
Reka bernama Reka Gita Pesona karena anggotanya sama-sama menyukai musik. Selanjutnya, Racana dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana. Pradana dipilih dari musyawarah anggota Racana. Organisasi Racana disusun sesuai dengan organisasi yang terdapat di masyarakat pada umumnya, karena pada usia penegak sudah terjun dalam kehidupan masyarakat. Di dalam organisasi Racana terdapat Dewan Racana Pendega yang disebut Dewan Pendega dan Dewan Kehormatan. Struktur organisasi Dewan Pendega terdiri ketua Racana yaitu Pradana, Karani, Sekretaris, Bendahara, pemangku adat, penjaga kode etik, Racana atau tata cara adat Racana, dan beberapa anggota. Sedangkan pembina Racana bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Dewan Pendega ini mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, ada merancang program kegiatan. Yang kedua, mengurus dan mengatur kegiatan. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merekrut anggota baru. Yang kelima, mencari atau mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada ketua Gudap. Yang keenam, mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan. Yang ketujuh, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pembina Gudap. Selanjutnya, ada Dewan Kehormatan Pendega adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Pendega. Tugasnya yaitu yang pertama, menentukan pelantikan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada pendega berprestasi. Yang ketiga, memberikan tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Yang keempat, rehabilitasi anggota Racana Pendega. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Rival yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi tentang sistem tanda kecakapan umum dan kegiatan Pramuka Pandega yang akan disampaikan oleh Kakak Fikri. Kepadanya saya persilahkan. Kecakapan Pramuka Pandega terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan Pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat kecakapan umum, yaitu yang disebut SKU, biasa disebut SKU, yang terdiri atas satu tingkat, yaitu Pandega. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau yang disebut dengan SKK yang memiliki 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus, maka seorang pendega dapat menempuh syarat Pramuka Garuda atau yang disebut dengan Eagle Scout. Tanda kecakapan umum dipasang di bahu pakaian. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan Pramuka Pandega. Kegiatan Pramuka Pandega sama dengan kegiatan Pramuka Penegak dan sebagian besar dilaksanakan bersama-sama. Berikut kegiatan Pramuka Pandega. Untuk yang pertama yaitu latihan keterampilan kepramukaan, yang kedua yaitu musyawarah di Dewan Kerja maupun di Racana, yang ketiga yaitu asah nalar, yang keempat gladian pimpinan satuan Dian Pinsat, yang kelima yaitu Raimuna Ropermut, yang keenam yaitu perkemahan Wirakarya, yang ketujuh yaitu perkemahan Bakti, sama dengan perkemahan Wirakarya tetapi merupakan acara satuan karya. Yang kedelapan yaitu Jambore on the Air atau Jota, dan Jambore on the Internet atau Joti. Sebagaimana pada Pramuka Penegak,
Pramuka Pandega memiliki kemandirian untuk membuat peraturan yang berlaku bagi dirinya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang lebih tinggi. Aturan tersebut biasa disebut adat, yang meliputi perilaku sehari-hari, upacara dan prosesi, dan identitas. Pengelolaan dan pelaksanaan adat di Racana adalah tanggung jawab pemangku adat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fikri yang telah memaparkan materinya. Selesai sudah presentasi dari kelompok 6 terkait materi tentang Pramuka Pandega. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dicukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.